Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses instalasi dan juga pengenalan singkat terkait dengan software ArcGIS. Nah, jadi di sini itu kami menggunakan eh, instalasi software ArcGIS yang sudah ada lisensinya dari kampus. Nah, sebenarnya ada beberapa cara lainnya untuk bisa menginstal software ArcGIS ini. Kita bisa pakai browser apapun yang ada di laptop teman-teman. Kemudian kita masuk saja ke browsernya dan klik dan ketik download. Nah, download software ArcGIS. Di sini kita menggunakan software ArcGIS yang 10.8 ya teman-teman. Di sini tinggal teman-teman pilih saja tuh mau download software ArcGIS yang mana. Cuman karena di sini kami menggunakan software ArcGIS yang sudah terlisensi, oleh karena itu saya izin menjelaskan proses instalasi yang sudah kami lakukan sebelumnya ya teman-teman dengan modul yang sudah ada. Nah, seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, di mana proses instalasi itu dimulai dari kami menyiapkan folder untuk menyimpan ArcGIS itu sendiri. Jadi kami buat dulu nih folder utamanya, kemudian di dalam folder utama terdapat beberapa folder lainnya. Sebenarnya ini akan disesuaikan dengan tujuan teman-teman mendownload software ArcGIS. Mau digunakan untuk apa softwarenya? Karena di sini kami untuk praktikum mata kuliah dari perencanaan spasial pesisir dan laut, sehingga tampilannya seperti yang teman-teman lihat di layar. Nanti kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan dengan kebutuhan, sangat-sangat memungkinkan sekali ya teman-teman. Jadi jangan terpatok dari gambar yang ada, tapi sesuaikan saja sama kebutuhan yang teman-teman ingin lakukan. Nah, proses kedua yaitu proses instalasi software ArcGIS. Di proses ini, kami itu sudah mendapatkan data mentah dari software ArcGIS yang belum terinstalasi di komputer kami. Sehingga setelah kami mendapatkan software tersebut, itu bisa langsung dilakukan proses instalasi dengan cara mengklik kanan di file yang sudah ada, kemudian pilih installing ArcGIS. Nah, ketika kita sudah pilih itu, maka akan muncul seperti gambar 3 ya. Kalau misalnya sudah selesai nih, tampilannya akan seperti gambar 4. Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, setelah teman-teman melewati proses kedua tadi, kita lanjut pada proses ketiga. Nah, proses ketiga ini yaitu proses authorize. Proses authorize ini berfungsi untuk mengaktifasi dan meregistrasi lisensi dari software yang sudah terinstal tadi. Tujuannya yaitu untuk mengaktifkan software ArcGIS di laptop kita, sehingga kita tuh tahu penggunaan dari software ArcGIS itu untuk apa dan juga berada di level apa. Nah, tujuan yang lainnya yaitu berkaitan dengan penggunaan dari software ArcGIS-nya. Kita mau gunakan di satu komputer atau di dua komputer atau di tiga komputer. Itu kita bisa pilih dari menu ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita bisa klik tombol start seperti yang lihat arah kursornya teman-teman yang ini, tombol start, kemudian nanti kita cari ArcGIS dan kita pilih ArcGIS Administrator. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bisa tampilkan karena memang posisinya ArcGIS itu sudah kami install dan sudah melewati proses ini sehingga tidak bisa diulang ya prosesnya. Tinggal saya jelaskan lewat modul. Mohon maaf nih teman-teman, semoga bisa diikuti. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita klik menu start, kemudian kita cari software ArcGIS-nya dan kita pilih klik kiri, kemudian kita pilih ArcGIS administratornya. Nah, setelah itu tampilan akan terlihat seperti di gambar 4A. Nah, kita akan pilih lisensinya teman-teman. Nanti tampilnya seperti di gambar 4B. Nah, di gambar 4B ini kita akan pilih mana nih select a product itu kita pilih apa untuk menunjukkan tadi kita mau pakai di satu device, 2 device atau apa. Nah, di sini posisinya karena kita butuh untuk modul pembelajaran saja sehingga kami pilih basic, Art View, single use.
teman-teman bisa sesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya. Nanti basic-basicnya pemilihan daripada proses authorize ini saya akan taruh linknya di bawah untuk penjelasan lebih lanjut ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah selesai, proses selanjutnya yaitu kita memindahkan data dari file activation 10.8 yang tersimpan di folder sebelumnya ke file ArcGIS-nya. Jadi ini tujuannya supaya data-data yang sudah kita proses sebelumnya itu benar-benar kita pastikan untuk tersimpan di file ArcGIS-nya. Nah, bagaimana caranya? Itu kita masuk ke file penyimpanan yang kita simpan untuk menginstalasi software ArcGIS tadi. Kemudian kita kita klik menu ArcGIS-nya. Nanti muncul ada dua pilihan lagi, ada Activation 10.8 dan juga ada ArcGIS Desktop 10.8 juga. Nah, di dua file ini teman-teman pilih Activation 10.8, klik di situ, kemudian akan muncul file crack di dalamnya. Nah, file crack ini yang akan kita masuk lagi nih, kita coba masuk lagi sampai kita dapatkan nama file yaitu application extension-nya. Nah, situ kita akan klik kiri dan kita copy file tersebut, kita masukkan ke file ArcGIS. Kita pilih menu folder sebelumnya yang terisi ArcGIS, kemudian kita pilih di file ArcGIS-nya, kita masukkan folder application extensions-nya itu ke dalam file ArcGIS-nya. Nah, kalau sudah kita paste, di sini kita bisa pastikan bahwa data-data yang ada di file application extension-nya itu masuk ke dalam file ArcGIS-nya. Oke, kita masuk pada proses yang keempat, yaitu pengenalan software ArcGIS. Nah, di sini teman-teman, setelah kita melakukan proses instalasi yang cukup panjang tadi, kita akan mengetahui nih, sebenarnya di dalam software ArcGIS itu ada apa saja. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih software ArcGIS ini. Jadi software ArcGIS itu adalah salah satu software yang bisa membantu kita untuk proses mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, dan juga beberapa proses spasial lainnya yang berfungsi untuk membantu kita menganalisis data spasial tertentu. Contohnya ada beberapa proses kerja yang kami lakukan akhir-akhir ini, yaitu menganalisis kesesuaian dan daya dukung kawasan atau beberapa studi kasus lainnya. Nah, di dalam software ArcGIS sendiri tampilannya itu seperti di gambar 5 tuh teman-teman, seperti yang terlihat di layar ya. Ini tampilan software ArcGIS yang belum diapa-apakan, intinya masih fresh begitu, belum ditambah banyak menu, banyak fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan menu ataupun fitur-fitur lainnya yang nanti akan membantu teman-teman dalam menjalankan analisis spasial, itu teman-teman bisa klik di menu customize-nya, kemudian pilih toolbars dan kita tinggal checklist tuh mana saja toolbar yang mau kita gunakan untuk proses spasial di ArcGIS. Nah, kalau kami menggunakan menu editor, kemudian ada geoprocessing, layout, kemudian juga nanti ada beberapa toolbar lainnya yang kami gunakan untuk proses analisis data spasial di software ArcGIS ini, teman-teman. Perlu diingat, teman-teman bisa menggunakan toolbar-toolbar yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pertama ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau hal yang mungkin kurang jelas dari penyampaian saya, teman-teman bisa tinggal tanya saja di kolom komentar dan saya akan mencoba membalas satu persatu komentar-komentar teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, untuk beberapa link yang saya sebutkan di awal, bahwa saya akan menyertakan link-link tersebut sebagai bahan pembelajaran yang lebih spesifik. Nanti saya akan taruh di description box.
Harapannya supaya teman-teman bisa langsung follow up perkataan-perkataan atau hal-hal yang saya sebutkan di dalam, video ini. Oke, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. See you di next video lainnya.